Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ikhwatul iman, hadirin sidang Jumat tamu undangan Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, melalui iradah serta kudrah Allah subhanahu wa ta'ala,
Siang hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan sekaligus kesehatan dan kemampuan untuk memasuki satu bulan yang telah lama kita rindukan, yaitu bulan Ramadan 1447 Hijriah. Tentu harapan kita ibadah Ramadan tahun ini haruslah benar-benar menjadi peluang dan kesempatan ibadah yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Ramadan kita, ada yang beliau khawatirkan, ada yang beliau takutkan terjadi pada umatnya ketika Ramadan tiba. Apa kata beliau? Raghiba anhu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Kata beliau, sungguh sangat merugi apabila ada seorang muslim, apabila ada umatku yang memasuki bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah. Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, tentu bukan berdasarkan pemikiran, tentu bukan berdasarkan perasaan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada monitoring Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat nanti, atau jangan-jangan yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi hari ini. Beliau diawasi oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akan datang masa Ramadan tiba, manusia tidak diberikan kemampuan, kesanggupan, keinginan kuat untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal berkualitas. Banyak orang yang hari ini masih berpikir yang penting tuntas. Tentu jelas hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang hanya sekedar orientasinya tuntas melaksanakan ibadah, selesai sahur, dia menunggu azan subuh tiba, lalu dia tunggu waktu duhur tiba, lalu dia menunggu azan asar tiba, dan dia berbahagia karena dia menuntaskan ibadah selama satu hari saum Ramadan, bertemu kembali di azan maghrib, dan terus orientasinya hanya mengukur waktu, orientasinya hanya menghimpun target-target yang sifatnya individual, pribadi, bahkan material. Ada sebagian yang berpikir Ramadan tiba, saatnya untuk menurunkan berat badan secara ideal. Tentu ini ada kesalahan berpikir. Saum memang akan menghadirkan sehat, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin beribadah berkualitas menurut kurikulum Allah, menurut kurikulum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka targetnya bukan lagi dunia, targetnya bukan lagi materi, tapi bagaimana kita membangkitkan kesadaran sepenuh kemampuan yang kita bisa laksanakan untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau orientasi tuntas di beberapa sudut desa-desa, bahkan di sebagian kecil perkotaan, masih ada yang melaksanakan ibadah, mohon maaf, tarawih, dengan begitu hitungan detik Al-Fatihah dibacakan, kurang dari 5 detik sudah dalam satu rakaat. Ikuti iman rahimakumullah. Maka kita selaku umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali harus mempersiapkan
berbagai perangkat-perangkat bagaimana kualitas ibadah kita ini berkualitas, bukan tuntas. Berkualitas artinya memenuhi kriteria-kriteria syariat Allah. Bagaimana ibadah Ramadan yang berkualitas memenuhi kurikulum-kurikulum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah. Maka target yang perlu kita jadikan dasar agar ibadah Ramadan tahun ini berkualitas adalah sebagaimana yang kita ketahui bersama, targetnya la'allakum tattaqun. Bukan target dunia, tapi bagaimana takwa itu menjadi bagian penting dalam hidup kita, hadir dalam jiwa kita, hadir mewarnai aktivitas kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan ayat yang sering diulang-ulang oleh para alim ulama, guru-guru kita di mimbar-mimbar atau di majlis-majlis, ungkapan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang berkualitas ibadahnya, dia terpanggil ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Ini tidak sembarangan hamba manusia yang dipanggil oleh Allah. Mereka hanya yang memiliki sifat karakter terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman. Kenapa? Karena Ramadan ini sangat berat. Bila tidak ada iman di dalam diri manusia, tidak ada ketaatan totalitas terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwati iman sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan lanjutan dari pesan khutbah agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan berkualitas dibandingkan Ramadan sebelumnya. Ikhwati iman rahimakumullah, lantas bagaimanakah agar Ramadan kita naik level menjadi Ramadan yang berkualitas? Kembali kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita, mengingatkan kita, mengarahkan kita agar setiap ibadah selalu ittiba kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba artinya mengikuti setiap langkah, contoh-contoh detail yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba sebagaimana Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, beliau memberikan sebuah definisi, ayyakunal amal muwafiqan li syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifatihi wa zamanihi wa makanihi wa sababihi wa jinsihi wa qadrihi. Bagaimana ibadah berkualitas itu ikut kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti iman rahimakumullah. Maka kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qoma Ramadan, dalam redaksi hadis lain, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kesimpulannya, ketika Ramadan ini kita isi dengan amal-amal berkualitas, maka ada dampak yang terjadi selepas kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ada ujung yang kita dapatkan, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua dasar penting yang tidak boleh kita hilangkan. Yang pertama adalah imanan. Bagaimana seorang pakar analisa bahasa Arab, Sulaiman Al-Khatabi, beliau penulis Al-Ma'alim As-Sunan yang menjadi rujukan Imam Nawawi, seorang ulama yang beraliran fikih Imam Syafi'i,
mengungkapkan makna iman adalah tasdiqan bi fardhihi wa bi wa'dillahi alaih. Bagaimana kualitas iman orang-orang yang saum itu benar-benar totalitas, ada keyakinan utuh terhadap kewajiban Allah dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Iman itu senantiasa merespon terhadap syariat-syariat Allah dan yakin betul akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tasdiqan. Yang kedua, kata Sulaiman Al-Khatabi diungkapkan, bahan dasar agar ibadah kita berkualitas adalah ihtisaban. Bagaimana ihtisaban itu? Talaban li ajri khalisan lillah. Mengharap pahala dengan ikhlas karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena ingin ada capaian-capaian yang sifatnya materi, bukan ingin dilihat oleh saudara-saudara sesama makhluk, tapi khalisan lillah. Bagaimana definisi ikhlas? Karena seringkali terjadi di tengah masyarakat, nu penting mah ikhlas, ulah loba teori, ulah loba dalil, nu penting mah ikhlas. Ternyata Imam Nawawi mengungkapkan ikhlas itu dengan sebuah ungkapan, tasfiyatul amali min kulli syaubin an la yumarijal amal ma yasubuhu min sawaibin nafs. Membersihkan dari setiap kotoran penyakit hati, ulahnya nyahwanan. Dalam ibadah tidak ada istilah kumaha dewek, kumaha urang, kumaha kultur yang ada di lingkungan. Tapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka hadirin, di ujung khutbah ini ada 4 tahapan yang perlu kita jalankan, yang mudah-mudahan menjadi pegangan bagi kita. Selain iman dan ihtisab, maka isti'dadur ruh. Kita di awal Ramadan kembali terus persiapkan ruh kita. Al-isti'ad ar-ruh huwa tahiyatun nafsi wal qalbi li talaqqiyat ta'ah wa tarkil ma'asi. Bagaimana ruh kita siapkan, hati kita siapkan untuk menerima ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tahapan mempersiapkan ruh? Banyak at-taubah as-sadiqah. Tiap detik, tiap saat di bulan Ramadan untuk mencapai persiapan ruh yang maksimal, bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tahapannya tasfiyatul qalb. Bagaimana kita menghilangkan rasa riya, penyakit-penyakit hati termasuk ujub, hasad. Dan yang ketiga taqwiyatul iman. Bagaimana ruh kita benar-benar dikuatkan dengan iman, banyak zikir, dan afdalul zikri tilawatil Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah istihdharun niyah. Bagaimana menghadirkan niat itu selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-isti'ad al-jasadi. Jasad ini adalah amanah yang Allah titipkan. Imam Ghazali mengungkapkan bahwa jasad ini adalah perantara bagaimana diri manusia itu terhubung ruhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga sebaik mungkin, jangan dizalimi tubuh ini, sehingga ruku, sujud dan i'tidal yang kita laksanakan senantiasa tumanina dalam keadaan khusyuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga adalah al-isti'dadul ilmi. Penting hadirin sidang Jumat, selama rentang Ramadan tiba, kita kembali memutalaah, kembali menganalisa ilmu-ilmu agama yang bisa melengkapi keyakinan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, demi terjadinya amal yang berkualitas di hadapan Allah, al-isti'dadul mali. Kita persiapkan harta. Jangan kita tangan di bawah meminta-minta. Persiapkan harta sebaik mungkin, karena Nabi Muhammad SAW ajwadan nas, orang yang paling dermawan, terlebih ketika Ramadan tiba. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah kuatkan iman takwa kita, sehingga kita masuk pada bulan di mana kita bisa meningkatkan amaliyah ibadah kita dengan ibadah yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah, qamatis shalah, qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha. Stawu sufakum, mohon diluruskan, dirapatkan, sempurnakan saf barisan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allahu akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تهيت الأسلام الشدد الله الصالح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
Let's go!